Bagi semua suatu sukacita kita sama-sama beribadah tempat ini. Ini semua karena anugerah Tuhan. Ya sama-sama kita akan berdoa sama-sama. Bapak akan bersyukur Tuhan buat pagi yang indah, pagi yang ceria Tuhan. Pagi yang penuh dengan anugerah-Mu Tuhan. Biar nama-Mu ditinggikan Tuhan, nama-Mu diagungkan. Segala pujian, kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Menyerahkan ibadah pada pagi hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara semuanya, apa kabar semuanya? Haleluya. Siapa yang percaya bahwa hari ini adalah hari yang terbaik, bahwa Tuhan adalah Tuhan yang baik. Saya mau mengajak kita semua bangkit berdiri. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Jiwa bebas terlepas, kuasa maut telah terhembus.
Dia sangat baik, sungguh baik. Firman-Nya, saya akan baca firman Tuhan dalam Mazmur pasal 100 ayat yang ketiga sampai yang kelima. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan kita punya dialah kita. Umatnya dan kawanan domba gembalanya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kasih setianya tetap turun-temurun. Amin. Bapak Ibu Saudara, siapa kita di hadapan Tuhan? Siapa kita? Kita adalah biji matanya Tuhan. Mari kita datang dengan segenap kerendahan hati kita. Haleluya. Sebab tidak ada yang lain, hanya selain Tuhan yang ada dalam kehidupan kita. Ku suka berada dekatmu, ya Bapa, tempat perlindungan yang teguh. Kau memegang lenganku
Haleluya. Kasih Tuhan. Engkau Tuhan memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur Tuhan buat kesempatan yang indah pada pagi hari ini. Sebentar persiapkan hati kami Tuhan sebagai tanah yang baik, yang siap untuk ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Firman-Mu boleh bertumbuh Tuhan dan boleh menghasilkan satu buah yang baik di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, siapkan kami Tuhan saat ini Tuhan. Buat hamba-Mu Tuhan, berkati Engkau pakai untuk alat kemuliaan-Mu Tuhan. Kalau pujian kemuliaannya bagi Engkau, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tetap bangkit berdiri bersama-sama, kita akan deklarasikan kabar baik. Inilah kabar baik, saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan. Saya dipanggil sesuai dengan rencananya, bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission, connect with God and make disciple. Berikan kemuliaan yang terindah. Hari ini kita bersyukur, kita boleh kembali, boleh dilayani oleh Pastor Rina. Waktu dan tempat kami berikan. Sebelum Anda duduk, boleh kasih sekali lagi kemuliaan buat Tuhan kita. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang besar. Silakan duduk. It's an honor, kesempatan besar saya bisa ada bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan pada pagi hari ini. Oke, hari ini minggu terakhir kita bicara mengenai tema kita Small is Big. Nah, kalau bulan Juli ini kita banyak belajar dari kitab Yosua 7 mengenai dosa. Kita udah belajar ya 3 minggu ini, saya juga ngikutin gitu ya. Mengenai dosa, akibat dosa, dan konsekuensi ketika kita melakukan dosa. Dosa yang kelihatannya kecil, tetapi membawa dampak yang begitu besar. Bahkan kekalahan yang fatal, bahkan kehancuran dan kebinasaan. Dosa yang diajarkan. Lalu kita belajar di minggu kedua belajar mengenai pola dosa gitu ya, pola dosa. Dari mana kalau masih ingat yang dipelajari selama bulan ini? Dari mata, kemudian kepikiran, ke perbuatan. Awalnya dari mata, kepikiran dan ke perbuatan kita. Dan dikatakan tidak ada dosa besar, tidak ada dosa kecil. Dosa adalah dosa. Jangan kompromi, katakan itu. Segera mengakui, bertobat. Jangan izinkan hal-hal kecil menjadi penghambat besar rencana Allah dalam kehidupannya kita. Nah, Tuhan mau kita memiliki standar hidup yang benar. Minggu lalu kita belajar. Tuhan mau supaya kita punya standar hidup yang benar sesuai dengan kebenaran. Hidup kudus, hidup taat, hidup sesuai dengan standarnya Tuhan. 3 minggu kita sudah belajar. Saya berdoa Anda menangkap isi hati Tuhan mengenai ini. Dan hari ini sedikit saya menyimpang dari kitab Yosua. Karena Yosua sudah dibahas 3 minggu gitu, 2 minggu berturut-turut. Sedikit saya menyimpang tapi tidak menyimpang daripada apa yang kita akan pelajari. Small is big. Hari ini kita belajar dari satu kitab, di kitab Yakobus. Di mana Yakobus menuliskan kitab ini kepada orang Kristen Yahudi yang tinggal di luar Palestina waktu itu. Nah, kitab Yakobus ini mengingatkan supaya setiap orang yang percaya. Siapa yang percaya? Kita semua. Angkat tangan, kita orang yang percaya. Firman ini juga buat kita sebagai orang percaya. Yakobus menuliskan kepada orang percaya supaya kita nggak cuma menjadi pendengar, tetapi kita menjadi pelaku. Nggak cuma enak didengar, oh yang bagus-bagus ditangkep, yang enggak, oh ini bukan buat aku, ini buat tetanggaku gitu ya. Tapi Tuhan mau kita menangkap isi hati Tuhan. Nggak cuma dengar, nggak cuma enak tiap minggu, oh karena tiap minggu aku mesti dengar firman tiap hari mungkin. Tapi kita diminta untuk menjadi pelaku firman. Menghidupi firman ini tidak mudah, tapi oleh pertolongan Roh Kudus kita bisa menghidupi firman yang Dia berikan kepada kita. Dan saya percaya setiap kita bisa menghidupi firman ini. Amin. Mari kita tunduk kepala sebentar, kita berdoa. Tuhan, kami datang kepada Tuhan. Pada pagi hari ini kami mau belajar, gak cuma jadi pendengar. Tapi biarlah kami menangkap isi hati Tuhan. Kami menangkap dan menjadi rema di dalam kehidupan kami. Untuk kami menjadi pelaku firman. Untuk kami melakukan firman, taat kepada firman, hidup di dalam firman.
Tuhan tolong kami untuk kami mengerti. Roh Kudus, aku percaya Engkau ada di tengah-tengah kami pada hari ini, pada saat ini. Berbicara kepada setiap hati pikiran kami Tuhan. Dan kami menundukkan diri di bawah kuasa-Mu yang besar karena kami tahu Engkau sedang mengajar kami, Engkau sedang mengubahkan kami. Dan kami percaya perubahan terjadi karena Engkau sendiri Tuhan yang rindu setiap kami mengalami perubahan-perubahan dan perubahan. Terima kasih Bapa. Kami buka hati kami sekali lagi akan kebenaran firman-Mu berbicara. Kami mendengar, kami mau percaya dan kami mau belajar untuk melakukannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke. Nah, di dalam kitab Yakobus ini, khususnya Yakobus 3 ayat 3 sampai 12, kita baca yuk gantian ya. Saya enggak tulis di situ semuanya, tapi saya ingin kita merespon dan kita baca bersama-sama. Saya baca ayat yang ketiga, Bapak Ibu baca ayat yang keempat dan seterusnya ya. Kita gantian. Sudah dapat ayatnya? Yang bawa handphone dibuka, yang bawa Alkitab, masih ada yang bawa Alkitab physically? Kalau ada boleh dibuka. Kita akan baca. 1, 2, 3. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Ayat 4, 1, 2, 3. Kita sama-sama baca yang ayat 5. 1, 2, 3. Demikian juga lidah. Walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Ayat 6, Bapak Ibu sekalian 1, 2, 3. Semua jenis binatang liar, burung-burung serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakan dan telah dijinakan oleh sifat manusia. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita. Dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Amin. Kita belajar. Saya bersyukur gitu. Kasih tepuk tangan buat diri sendiri dong. Kompak sekali gitu ya bacanya. Biasanya kalau baca itu suka cepet-cepetan atau enggak pas gitu ya. Ini luar biasa sih. IFGF Young luar biasa membacanya bisa bersamaan gitu. Nah, Yakobus ini sungguh-sungguh mengingatkan kita tentang berdosanya lidah yang sukar dikendalikan. Maka dari itu hari ini mari pay attention gitu ya. Mari kita taruh perhatian karena ini firman Tuhan katakan kepada kita. Dikatakan di ayat 4 begitu yang tadi kita baca. Di ayat 4 itu jelas bilang kapal-kapal itu dikendalikan kemudi yang kecil loh. Kapal yang besar sekalipun dikendalikan oleh kemudi yang sangat kecil loh, gitu ya. Ayat yang kelima dikatakan lidah anggota kecil daripada tubuh dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Di dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan a word out of mouth may seem gak ada account-nya gitu, gak ada apa-apanya, tapi itu bisa menyelesaikan, accomplish nearly anything or destroy. Jadi bisa menyelesaikan atau bisa justru merusaknya. So hati-hati dengan lidah gitu ya. Waktu saya search ini lidah merupakan lidah ini pengecap ya yang memiliki banyak fungsi penting. Tahu nggak fungsi pentingnya itu selain berbicara apa? Pastinya lidah buat bicara gitu ya. Ada yang tahu nggak? Selain untuk bicara untuk apa? Perasa. Bisa tahu rasanya? Rasa apa? Manis, pahit, asam, asin. Ada lagi? Nano-nano, sembarang gitu ya di mulutnya. Dia juga untuk menelan ternyata. Ya kalau ada lidah ini sulit untuk menelan, kan dia mendorong untuk bisa menelan makanan
sampai ke dalam tubuh kita. Ini fungsinya. Nah, fakta menarik tentang lidah, Bapak Ibu sering kasih Tuhan, ini fakta menarik tentang lidah gitu ya. Tahu nggak bahwa lidah kita tuh panjangnya rata-rata 8,5 cm. Panjangnya rata-rata ya, dari lipatan tulang rawan, ukurannya begitu. Nah, rata-rata orang dewasa tuh punya 2.000 sampai 4.000 bintil pengecap. Jadi di dalam lidah kita ada bintil untuk mengecap gitu ya. Pada bintil-bintil ini ada sel sensoriknya yang berfungsi untuk merasakan rasa-rasa umum yang tadi Bapak Ibu ngomong gitu ya. Itu bintil-bintil yang terdapat dalam lidah kita. Nah, lidah bukan otot yang terkuat. Karena lidah ini organ yang hampir seluruhnya isinya otot gitu ya. Hampir seluruhnya otot. Karena itu sangat fleksibel, bisa fleksibel membantu kita untuk makan dan bicara. Ini bicara tentang lidah. Nah, yang hebat itu waktu saya search gitu ya, ternyata lidah kita ini bisa melihat gitu ya, menentukan atau bisa membuat kita bisa melihat sebenarnya kondisi tubuh kita ini lagi sehat apa enggak gitu ya. Ternyata kalau ke dokter kan disuruh bahasa Jermannya apa? Melet gitu ya, disuruh mengeluarkan lidah karena dia mau lihat gitu ya. Ada merah muda, kayak itu merah muda yang bagus, ada yang merah, ada yang putih gitu ya. Nah, bisa dilihat dari sana gitu lah. Nah, ternyata satu lagi fakta yang menarik, pola lidah manusia itu berbeda-beda. Ternyata seperti sidik jari gitu ya. Polanya itu beda-beda, enggak ada yang sama. Waktu saya baca ini, wah Tuhan kita tuh luar biasa banget gitu ya. Bukan hanya sidik jari kita yang berbeda. Lidah kita pun setiap kita tuh punya polanya yang berbeda-beda. Bukankah Tuhan kita tuh luar biasa gitu ya. Jangan meremehkan lidah kita loh. Kayaknya biasanya kita tuh menaruh perhatian kepada mungkin wajah kita, tubuh kita gitu ya semuanya. Tapi kita jarang perhatikan lidah kita. So hari ini kita belajar mengenai lidah ini. Nah, dikatakan di ayat yang selanjutnya tadi, dengan lidah kita memuji Tuhan. Hari ini Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan datang ke rumah Tuhan, memuji Tuhan pakai apa? Pakai lidah kita. Jangan pulang dari sini pakai lidah kita juga untuk mengutuk manusia. Ya, dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Kalau boleh saya gambarkan seperti ini gitu ya. Nah, ini gambarannya lidah gitu ya. Memuji Tuhan, mengutuk manusia. Ada air tawar kurang satu, air asin gitu, ketinggalan satu. Kemudian ada berkat, ada kutuk. Nah, judul khotbah hari ini saya bilang small and big. Saya mau ambil judulnya adalah kita mau pakai kata-kata kita ini menghancurkan atau membangun. Kata-kata kita ini punya kuasa. Mau bisa menghancurkan atau mau membangun. Itu kita yang memilih gitu ya. Nah, ini penting sekali kita pahami. Poin yang pertama yang saya mau bagikan, ketika kita bicara mengenai menjaga mulut kita, perkataan kita. Poin yang pertama dicatat baik-baik. Think before speak. Pikir sebelum ngomong. Bilang sama tetangganya, pikir dulu. Saya mau mikir dulu, jangan nuduh tetangganya, tapi kitanya gitu ya. Saya mau mikir dulu sebelum saya ngomong gitu ya. Coba kok gak ada yang sama sebelahnya? Ngobrol dong sama sebelahnya. Oke, think before speak gitu ya. Saya mau mikir dulu sebelum saya ngomong. Ya, mikir dulu sebelum kita tuh bicara. Penting sekali kita tahu ini gitu ya. Nah, Amsal 18 ayat 21 itu bilang begini. Hidup dan mati. Ayo kita sama-sama baca yuk. 1, 2, 3. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa menggemakannya akan memakan buahnya. Kalau itu kita menggemakan baik, kita juga menerima buah yang baik. Kalau kita menggemakan yang tidak baik, kita juga akan memakan buah yang tidak baik. Hidup dan mati kita ini Amsal loh, bukan Pastor Lina yang bilang. Ini Amsal yang bilang. Hidup mati kita dikuasai oleh lidah. So hati-hati sekali gitu ya. Nah, kalau boleh saya pakai terjemahan Indonesia sehari-hari, gampang sekali untuk ini ya, lebih dipahami. Lidah mempunyai kuasa untuk menyelamatkan hidup atau merusaknya. Orang harus menanggung akibat ucapannya. Setiap kita harus menanggung akibat ucapan kita. Either itu good or bad. Kita yang akan menanggungnya. Ya. Nah, ini saya mau kasihkan gambaran sedikit gitu ya. Positif dan negatif daripada perkataan kita, dari ucapan kita. Mungkin kita belajar lihat di sini gitu ya. Apa sih yang negatif, apa yang positif.
Kalau kita bilang, kalimat atau kata-kata kita bisa memutarbalikkan kebenaran. Banyak sekali. Anda mungkin yang bekerja di luar sana dan lain sebagainya. Yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Kata-kata bisa memutarbalikkan keadaan. Kata-kata kalau kita negatif itu bisa menuduh loh. Bukan fakta yang disampaikan tapi tuduhan. Belum tentu itu terjadi tapi kita sudah nuduh. Hati-hati gitu dengan kata-kata kita. Menghancurkan semangat. Wah kamu enggak bisa, enggak usah sudah kamu, aduh suaramu tuh jelek, kamu enggak usah pelayanan lah. That's the negative word. Aduh kamu tuh duduk aja lah sebagai jemaat. Gak usah ngapa-ngapain, pusing aku lihat kamu mondar-mandir. Bisa meruntuhkan semangat teman-teman, Bapak Ibu sering kasih Tuhan. Menghancurkan semangat, orang mau melayani, anak-anak muda kita, anak-anak youth kita mau melayani. Waduh gak usah, biarkan kami yang umur-umur aja. Kamu duduk aja, kamu ngerti apa? Banyak sekali kita suka bicara begitu ya kepada anak-anak kita, kamu enggak ngerti apa-apa. Menghancurkan semangat, kata-kata negatif. Mengakibatkan konflik. Banyak sekali yang terjadi dalam kehidupan kita. Konflik terjadi karena apa? Kata-kata yang salah sebenarnya. Bukan maksudnya, tapi kata-kata yang keluar ini salah gitu. Akhirnya terjadi yang namanya konflik, berantem, gak suka, dan lain sebagainya. Kata-kata yang salah. Negatifnya apa lagi? Memicu kemarahan. Kamu makan? Sama kalimat kamu makan. Kata-katanya sama. Nadanya juga perlu diperhatikan. Kenapa? Kamu nyuruh aku makan. Akhirnya berantem lah konflik. Padahal cuman suruh makan. It's very simple gitu ya. Tapi bisa kata-kata bisa memicu kemarahan. Bisa menyakitkan. Disimpan luar biasa. Oh kamu waktu itu ngomong seperti itu. Kamu menyakitkan hatiku selama bertahun-tahun. Aku tidak suka kata-kata itu. Simpan luar biasa dan menyakitkan. Padahal ada satu kata. Kata-kata positif ketika itu disampaikan akan mencairkan kemarahan. Tahu apa kata-katanya? Saya minta maaf. Just a simple word. Kalau kita salah, ya minta maaf. Kita semua tidak ada yang sempurna Bapak Ibu kasih Tuhan. Positif kita belajar dari positif. Kata-kata yang sama bisa memberikan kasih karunia. Oh gak apa-apa, kamu bisa. Kita bisa bersama-sama menyelesaikannya. Kata-kata bisa menyembuhkan. Oh kamu belum sembuh sekarang gak apa-apa, tapi berjuang. Jangan mudah patah semangat. Memberikan kekuatan, kesembuhan. Membangun orang lain. Meredamkan amarah. Oh enggak gitu kok maksudnya dia. Dia tuh maksudnya tuh begini, kamu jangan salah nangkep. Kata-kata meredamkan amarah. Kata-kata membagikan pengetahuan. Oh aku belajar ini loh, ini aku pelajari. Oh aku dengar podcast, oh aku baca buku, ini loh yang aku bisa bagikan. Pengetahuan, kata-kata kita bisa pakai untuk membagikan pengetahuan. Memberikan dorongan dan kenyamanan. Oh aku tahu. Kamu lagi ngalamin masalah-masalah sulit. Aku tahu ini gak mudah buat kamu. Tapi kamu jangan menyerah ya. Karena kita tahu bahwa Tuhan kita tidak meninggalkan kita. Kata-kata yang kita pakai memberikan dorongan dan semangat. Bapak Ibu mau milih yang mana? Mudah sekali kita otomatis gitu ya. Apalagi kita yang terbiasa dibesarkan dalam lingkungan yang selalu negatif. Mudah sekali bisa aku gak bisa, aku gak mampu. Aku orang yang bodoh karena dari kecil mungkin dikata-katain, oh kamu ini bodoh gitu aja enggak bisa. Bodoh gitu ya. Itu yang kita nangkep terus menerus, akhirnya kita merasa diri kita bodoh. Dan akhirnya kita kehilangan kesempatan-kesempatan yang berharga. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mungkin Anda yang di sini orang tua, be careful. Hati-hati sekali dengan perkataan kita kepada anak-anak kita. Kadang-kadang kalau kita gemes gitu ya, ngelihat misalnya ada sesuatu yang dilakukan, gitu ya. Terus kita cenderung untuk cepat mengeluarkan kata-kata negatif. Pikir dulu. Yang pertama tadi apa? Think before speak. Pernah kejadian, berapa waktu yang lalu dia masih kecil, ini anak saya ada di sini gitu ya. Dia umur 2 tahun waktu itu, saya lagi telepon, dia main-main pakai bedak gitu ya di kamar. Akhirnya sebadan bedaan semua dia berenang di kamar, di lantai gitu, semuanya bedak. Dia bilang, mami berenang gitu ya.
Biasanya kita sebagai orang tua, kita akan langsung marah. Kamu ini gimana sih? Kok gitu ya kalimatnya. Instead saya ngomong yang negatif, saya belajar think before speak. Waduh, kamu ini kreatif ya memang. The positive word come out, keluar dari mulut kita. Kamu ini kreatif ya, kamarnya mami rusak semuanya. Gitu. Mari kita bersihkan bersama-sama gitu ya. The speak yang kita keluarkan, kalimat yang kita keluarkan itu membawa kuasa yang besar. So be careful, mana mau yang kita pilih, negatif atau positif, yang membangun atau yang menghancurkan. Jadi kalau kita mau ngomong, apalagi kita lagi emosi, berhenti sebentar. Think before speak. Mikir dulu sebelum ngomong. Mikir dulu sebelum ngomong. Ya, itu number one. Kita nangkep bersama saya semuanya kok kayaknya ini ya, tegang gitu ya. Wah, kok tegang gitu ya. Nah, Amsal 21 ya 23 itu bilang begini. Siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Jelas loh ini bilang. Siapa melihara mulut dan lidahnya, memelihara daripada kesukaran. Siapa yang mau kesukaran? Hari ini saya mau nanya. Siapa yang mau hidup dalam kesukaran? Kalau Anda tidak mau hidup mengalami kesukaran dan kesusahan, maka perlu apa? Jaga mulut kita. Jaga dan pelihara lidah kita. Jaga dan pelihara mulut kita. Supaya kita tidak terjebak di dalam kesukaran dan kesusahan. Kebenaran firman Tuhan ini mengajar kepada kita untuk menggunakan lidah kita untuk sesuatu yang baik. Mengatakan kebenaran, kebaikan, kata-kata yang membangun. Kalau tadi yang pertama apa? Mikir dulu sebelum ngomong. Ya, mikir dulu sebelum ngomong. Bilang sama dirinya berkali-kali, mikir dulu, Lina, mikir dulu sebelum ngomong gitu ya. Yang kedua, kita belajar, poin yang kedua adalah gunakan kalimat-kalimat yang membangun. Yang tadi saya bilang, use encouraging word. Pakai kalimat-kalimat yang membangun. Oh, kamu kreatif. Kamu bisa. Meskipun ini salah, kamu bisa memperbaikinya. Ya, ada kalimat-kalimat yang positif, kalimat-kalimat yang membangun yang kita pelajari. Nah, Efesus 4 ayat 29 dikatakan begini. Ini firman Tuhan luar biasa gitu. Kalau saya baca firman Tuhan, wah semua tuh ada di sana gitu. Efesus 4 ayat 29 bilang begini, janganlah ada apa? Perkataan kotor loh keluar dari mulutmu, tapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu. Supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Mungkin kita keceplosan gitu ya. Kayak kalau kita lagi syuting kayak keceplosan ngomongnya nggak cocok pasti akan diedit. Gitu ya. Nah kita mau refleks, kita mau lihat diri kita, perkataan kita. Apakah kita banyak titnya daripada kita banyak kalimat-kalimat yang membangun orang lain. Hati-hati dengan perkataan kita. Apalagi saya nggak tahu ya, semoga tidak terjadi di sini. Kadang-kadang kalimat-kalimat yang keluar adalah kebun binatang semua dari mulut kita. Makian, kata-kata kasar yang diberikan, apalagi itu kepada pasangan kita. Oh kalau itu ada hari ini saya mau Anda bertobat benar-benar. Berhenti untuk mengata-ngatai, berhenti untuk pakai kata-kata. Firman Tuhan bilang jangan ada perkataan kotor loh dari mulutnya kita. Dari mulut yang sama kita muji Tuhan hari Minggu. Dari mulut yang sama kita ngata-ngatai orang dikasihi Tuhan. Be careful. Hati-hati ya Bapak Ibu kasih Tuhan. Saya juga belajar. Mikir dulu. Pakai kata-kata yang baik untuk bicara. Apalagi untuk pasangan kita. Karena begitu itu keluar menyakitkan. Susah. Prosesnya panjang nantinya. So be careful untuk pakai kata-kata kita. Masih sama saya? Alright. Yang ketiga. Tadi yang pertama mikir dulu baru ngomong. Yang kedua ngomong pakai kata-kata yang baik. Using encouraging word. Membangun. Kalimat yang kita ucapkan harus membangun. Gitu ya. Bisa bilang misalnya pasangannya ini paling banyak mungkin ya. Aduh kamu kok gendut sih. Dulu waktu menikah kurus cantik loh.
sekarang ini kok gendut ya. Instead pakai kalimat itu, kalimat yang baik adalah kayaknya kamu perlu olahraga deh. Supaya lebih sehat gitu ya, bukan karena gendutnya. Tapi kamu supaya lebih sehat gitu ya. Kalimat yang positif, kalimat yang baik. Apalagi sama anak-anak, hati-hati kita nggak mengutuki mereka. Oh kamu ini gagal, kamu nggak bisa, kamu nggak jadi orang, kamu ini apa gitu ya. Kadang kalimat-kalimat yang kita keluarkan itu mengutuki. Atau bukan mengutuki orang lain, mengutuki diri kita sendiri. Ya, waduh aku ini, ya itu tadi bilang, aku ini enggak bisa. Kalau kita bilang enggak bisa, maka kita akan jadi enggak bisa. Yang kita ganti adalah aku bisa kalau aku mau mencoba. It's okay untuk aku, mungkin aku belum sempurna, tapi aku mau mencoba. Aku mau mencoba. Ya, yang ketiga ini speak with gentleness and respect. Bicara dengan lemah lembut dan hormat. Kalau kita bicara sama orang, baik itu level kita, biasanya kita gini diajarinya, kalau kita ngomong sama orang yang lebih tua harus hormat. Sebenarnya ini di same level, ya, in the same level. Kita nggak bicara hanya kepada yang atas, tetapi kita sebagai orang lebih tua bicara kepada anak-anak kita, value yang sama sebenarnya yang kita pakai, nilai yang sama yang kita pakai. Kita bicara dengan lemah lembut dan hormat. Bukan berarti, oh aku lebih tua, kamu lebih kecil, maka aku enggak perlu hormat sama kamu. Enggak juga. Karena firman Tuhan ngajarkan, kita in the same level, kita belajar untuk menghormati orang yang di atas kita, orang sesama kita, orang mungkin di bawah kita usianya. Sama di matanya Tuhan, kita belajar untuk bicara dengan gentleness, dengan lemah lembut dan hormat. Lemah lembut beda dengan lemah gemulai. Beda ya, oh hai gitu ya. Enggak gitu, itu bukan lemah lembut ya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, bukan lemah lembut. Halo apa kabar, kamu baik sekali. No, it's not that. Lemah lembut, bukan lemah gemulai. Nah, 3 hal ini yang Bapak Ibu perlu kita sama-sama pelajari. Bicara dengan lemah lembut. Nah, firman Tuhan juga mengingatkan kita di Yakobus 1 ayat 19. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Saya bicara sama Bapak Ibu yang kasih Tuhan ya. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah, semua katakan, cepat mendengar. Tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Bisa enggak kita lakukan ini? Quick to listen. Cepat untuk dengar, slow to speak. Bukan slow to speak kayak slot yang di film ya, enggak tahu. Ada yang tahu enggak? Terima kasih. Bukan itu ya. Bukan lambat seperti itu untuk berkata-kata, tetapi kita tidak cepat, bahasa ininya tuh enggak nyolot gitu ya. Jangan nyolot Bapak Ibu gitu ya. Lambat untuk berkata-kata dan kita lambat untuk marah. Saya baru belajar juga gitu ya. Terus menerus saya mempelajari ini, lambat untuk marah. Kadang-kadang ada tombol-tombol kita yang kepencet. Ngerti maksud saya? Ada tombol kita yang kepencet dan begitu tombol kita kepencet, reaksi pertama yang kita lakukan, kita akan defense. Kalau enggak defense kita serang balik gitu ya. Serang balik. Nah, saya belajar untuk lambat untuk marah. Saya renungkan dulu, saya olah dulu, saya pahami dulu duduk perkaranya, baru kita bicara. Jangan cepat bereaksi untuk sesuatu yang nanti kita sesali. Jangan mudah cepat bereaksi untuk sesuatu yang kita sesali. Hari ini kita belajar untuk cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, dan lambat untuk marah. Gimana caranya lambat untuk marah? Tunggu sebentar gitu. Kalau udah marah, hitung dulu. Katanya gitu ya. Tapi katanya kalau ngitung sampai 100 tambah marah nantinya. Oke, hitungnya 10 kali ya. Gitu ya. Tunggu sebentar dan kemudian kita mengolah. Ini benar atau tidak. Kalaupun kita sampaikan, kalaupun kita perlu mengkoreksi, menyampaikan sesuatu kebenaran, saya rasa kita bisa pilih kalimat-kalimat yang membangun. Kita bisa pilih kalimat-kalimat yang baik. Instead kita bilang kamu salah, kita bisa bicara ini kurang benar.
Misalnya gitu. Salah, sama, tapi perkataannya beda. Aduh pastor kok repot ya, wes apa katanya lah gitu ya. Kalau Anda punya relationship dengan orang itu yang mengenal kita bisa mungkin belak-belakan ngomong. It's okay gitu ya. Karena kita tahu bangun relationship kita bisa ngerti, oh karena dia tuh ngomong kayak gini, oh ya wis lah aku paham. Tapi ketika kita bicara dengan banyak orang, kita belajar untuk bisa memahami orang lain dengan lebih baik. Amin. Amin. If you want enjoy life, katakan gitu. Saya nulis ini firman Tuhan bilang, if you want to enjoy life and see many happy days, kalau kamu mau menikmati hidup dan hari-hari baik dalam hidupmu, keep your tongue, jaga mulut kita dari kata-kata, dari bicara yang jahat, dan mulut kita dari bicara kebohongan. Kalau kita mau menikmati hidup, saya rasa kita semua mau menikmati hidup. Mau? Anda mau menikmati hidup? So if you want to enjoy your life, see many happy days, keep your tongue from speaking evil. Hati-hati. Dan Pastor Esli katakan gitu ya, saya baca di IG-nya dia, Pastor Esli katakan begini, saya nggak tulis di situ. Hari-hari ini, saat mata kita tuh sulit melihat hal-hal yang baik. Mungkin mata kita ini lagi sulit ya, lihat hal-hal yang baik. Mungkin orang, mungkin keadaan, mungkin tempat kita lagi nggak bisa melihat hal-hal yang baik. Saatnya kita melatih mulut kita untuk memperkatakan hal-hal yang baik. Hari-hari ini mungkin banyak hal negatif di sekitar kita. Banyak sekali hal-hal negatif yang kita lihat yang nggak cocok dengan cara kita, yang nggak cocok dengan hati kita mungkin. Mulai saatnya kita memperkatakan hal-hal yang baik. Mulai speaking blessing, speaking encouragement, speaking life. Katakan kehidupan, katakan berkat kepada anak-anak kita. Doakan mereka, katakan berkat. Oh kamu bisa, Tuhan memberkati, Tuhan menyertai engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu, memberikan engkau damai sejahtera. Itu berkat bukan hanya hari Minggu ya, tapi kita bisa pakai untuk anak-anak kita bisa pakai untuk cucu kita bisa pakai untuk keluarga kita. Tuhan memberkati engkau, katakan berkat. Kalau engkau gak bisa ngomong yang baik, pilihlah katakan berkat. Itu jauh lebih baik pada orang-orang kita kasihi. Saya menutup dengan ini, lidah kita kecil. Tadi dikatakan lidah ini kecil, tetapi bawa dampak yang besar. Dampak yang membangun atau menghancurkan. Pilihannya di tangan kita. Saya berdoa hari ini ketika kita mendengar ini, kita mau belajar untuk mengekang lidah kita. Menaruh di bawah otoritas kuasa Roh Kudus. Sehingga kita bicara, apa yang kita keluarkan itu adalah encouragement, membangun. Bicara, saya baru teringat gitu ya, bicara gak cuma verbal. Non-verbal itu juga dimasukkan bicara. Apa yang kita tulis di media sosial kita hari-hari ini. Apakah kita suka di media sosial kita ini sedang curcol gitu ya, curhat dan sebagainya. Saya berharap gitu, ketika kita melakukan ini, kita membangun. Mungkin kita ngalami masa yang sulit, waktu kita selesai kita bisa menyampaikan, kita bisa encourage orang lain melalui media sosial kita. Membangun orang lain menjadi lebih baik lagi. Amin. Belajar hari ini untuk kita mengekang lidah kita, verbal maupun non-verbal. Boleh saya panggil pemain musik untuk maju ke depan? Saya menutup dengan sebuah kisah nyata, sebuah cerita gitu ya. Saya ingin cerita kepada Bapak Ibu sekalian, ini kisah nyata. Kisah nyata dari seorang anak namanya Edward. Edward ini bersekolah di sebuah sekolah musik. Gurunya sering lihat dia duduk sendirian, dia gak punya teman. Edward struggle di kelasnya dan nilai-nilainya gak bagus. Ini Edward ini. Suatu hari setelah ujian akhir, dia sempat gelisah gitu ya. Gurunya ini sempat gelisah, dia mikirkan gimana nih caranya ngasih tahu Edward ini dan menyampaikan hasil akhirnya nilainya Edward. Karena dia punya nilai D. Gurunya sempat bingung gimana caranya untuk menyampaikan kepada Edward dengan kalimat yang baik. Nah, kemudian satu hari besoknya gitu ya, Edward datang ke gurunya dengan kondisi yang berantakan dan dia ngelihat gurunya dan berkata begini, aku tahu nilaiku pasti jelek. Aku menyadari
Aku bukan orang yang aktif di kelas. Aku pemalu, aku malas, aku seenaknya sendiri. Aku enggak pandai, aku jelek. Aku enggak punya teman. Dan tempat yang terlebih enggak ada orang yang mengasihi aku. Aku enggak punya pengharapan. Aku enggak punya masa depan. Dia sampaikan ini ke gurunya. Setelah mendengar apa yang Edward katakan, guru itu menatap Edward dan dia berkata begini, Edward, nilaimu A. Reaksinya pastinya gini, hah mana mungkin? Wong aku seperti yang aku katakan tadi gitu ya, dia gak percaya, dia bertanya, gimana mungkin aku dapat A? Gurunya juga gak mengada-ngada, gurunya bilang begini, kamu mungkin mendapatkan nilai D sebagai murid, nilaimu D sebagai murid. Tapi kamu adalah manusia yang nilainya A. You a person with A. Maybe you are a student with a D nilainya. But you are a person with the A. Aku percaya akan kemampuanmu. Aku di sini untuk menolongmu, gurunya bilang. Senantiasa aku ada. Jangan pernah lupakan itu. Pergilah dan raihlah mimpimu. Percayalah bahwa kamu bisa. Aku akan menolong kamu, Edward. Dan jangan lupa, aku mengasihimu. Gurunya bilang begitu. Dia pulang. Bapak Ibu kasih Tuhan. Besok paginya, pagi-pagi jam 3. Guru itu dapat telepon dari seorang pastors. Pastor itu bilang begini, guru, teachers, you save Edward life. Engkau menyelamatkan hidupnya Edward. Apa maksudnya gitu ya? Pastor itu cerita kalau Edward itu sebenarnya kemarin dia berencana untuk bunuh diri. Dia berencana untuk bunuh diri setelah dia mengambil nilainya dia. Dia sudah persiapkannya, dia sudah nulis pesan-pesannya dia. Seumur hidupnya Edward ini cuma mendengar kalimat-kalimat yang membuat dia down. Kata-kata yang diterima dari keluarganya dia penuh kebencian, merendahkan dia gak pede, dia gak bisa, makanya dia akhirnya tumbuh seperti ini. Kalimat-kalimat negatif yang selalu dikatakan kepada dirinya. Dan seumur hidupnya Edward itu menerima kata-kata ini. Dan pastor itu kasih tahu gitu ya, bahwa kata-kata pengharapan, saya garis bawahi sampai ditulis saya di buku saya gitu ya. Bahwa kata-kata pengharapan yang guru itu sampaikan kepada Edward sungguh berbicara dan mengubah hidupnya. Kata-kata yang membangun, kata-kata yang membawa kehidupan. Kata-kata itu yang dia terima dari gurunya mengubah kehidupannya dia. Dia tahu ada orang yang mengasihi dia. Dia tahu ada orang yang peduli sama dia. Dia tahu bahwa dia bisa. Dan akhir daripada cerita ini, akhirnya dia bertumbuh, dia dewasa dan kemudian dia menikah dan dia menjadi dokter gigi. Dia mencapai impiannya dia hanya karena kata-kata. Sebuah kata-kata membangun atau menghancurkan. Belajar hari ini untuk kita mengubah cara kita bicara. Mengubah cara kita menyampaikan. Think before we speak. Pakai kata-kata yang membangun. Pakai dengan kelemah lembutan dan respect one another. This is the word of God. Mari, mungkin Tuhan pakai kita ketemu dengan siapapun nantinya. Sebagai guru-guru ini yang kita boleh mengatakan kalimat-kalimat pengharapan. Bukan lip service ya Bapak Ibu kasih Tuhan, beda. Bukan lip service, bukan cuma mau mengenakan. Oh iya, soalnya hari ini kita dengar terus lip service. No. This is come from your heart, keluar dari hati kita. Karena kita tahu ada pengharapan di dalam Tuhan. Ada kuasa di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Ada kuasa di dalam kasih Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Mari bangkit berdiri. Saya mau mengajak setiap kita naikkan satu pujian ini. Kata-kata di dalam pujian ini begitu berkuasa secara luar biasa. I speak Jesus. Aku mau katakan hal-hal yang baik.
Aku percaya bahwa Yesus yang aku sembah punya kuasa yang besar. Yang mati bisa dibangkitkan. Yang terluka bisa disembuhkan. Yang sakit mengalami pemulihan.
yes you are, oh Lord. Your name is healing. Your name is life. Oh, there is peace in you. There is peace in your presence. Oh, I speak Jesus. I speak Jesus. I speak Jesus. Tuhan, kami memilih memberkatakan hal-hal yang baik. Kami memilih Tuhan. Hari ini Tuhan kami memilih untuk kami memberkatakan kehidupan di dalam nama Yesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Oh, rabasyada laba 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 sererererererere. Hilama lama lama syana. Oh yes Lord. Rabasyara bayara laba serererererere. Jesus, Jesus. Yes Lord, yes Jesus. Tuhan, kami mendengar firman-Mu. Kebenaran firman-Mu memerdekakan kami. Kami percaya hari ini kami dimerdekakan. Kami tahu Tuhan, hidup dan mati kami dikuasai oleh lidah. Dan kami mau menjaganya dengan baik di hadapan Kau. Sehingga setiap perkataan yang kami keluarkan membangun, membawa kehidupan. Dan kami percaya Tuhan pakai kami, setiap kami, untuk kami membawa pesan Tuhan. Aku berdoa Tuhan, supaya ini menjadi kekuatan rema dalam kehidupan kami. Siapapun kami Tuhan, berapapun usia kami terus mau belajar Tuhan. Untuk hidup kami menyenangkan hati Tuhan. Dengan menjaga hidup kami, menjaga perkataan kami, menjaga pikiran kami, menjaga hati kami. Tuhan, kami berdoa, kami tidak mampu Tuhan dengan kekuatan kami sendiri. Oleh sebab itu kami perlu Engkau Roh Kudus menolong kami, mengingatkan kami, menegur kami. Dan kami mau terus belajar, diubahkan. Kami tahu enggak langsung, tetapi proses yang kami jalani, kami rindu menjadi makin hari semakin serupa sama Engkau. Makin hari kami makin mengerti dan melakukan firman. Makin hari kami menghidupi firman-Mu. Terima kasih Bapa. Aku berdoa setiap kami yang mendengar pada hari ini, mengingatkan kami terus menerus Tuhan. Dalam setiap langkah kehidupan kami. Untuk kami takut dan taat sama Engkau. Lebih daripada segalanya. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau baik dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan. Shalom. Puji Tuhan, terima kasih Pastor Lina sudah memberkati kami. Kiranya firman yang diberikan kepada kami semuanya pagi hari ini menjadikan rema dan mengubahkan kita semua. Terima kasih Pastor Lina, terima kasih. Jangan bosan-bosan ke sini ya Pastor. 2 minggu sekali. Selamat datang kepada semua jemaat yang beribadah bersama kami secara on-site maupun Anda yang beribadah mengikuti kami secara online. Kami sungguh sangat senang dapat melayani Anda semuanya. Terima kasih sudah bergabung bersama-sama di tempat ini. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Untuk persembahan, amplop sudah disediakan di kursi Anda masing-masing untuk Anda yang beribadah secara on-site. Dan bisa Anda masukkan ketika Anda meninggalkan tempat ini. Dan Anda yang beribadah secara online dapat melihat di kolom description. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Happy Sunday. Dan kita akan menyaksikan good news untuk sepekan ke depan.
Shalom semuanya, aku Ian dari tim broadcast. Kalian mau tahu nggak kerjanya tim broadcast di balik layar itu gimana? Let's go, ikut aku. Kak, boleh tanya-tanya nggak? Ya, kenapa? Kakak di sini sebagai apa? Aku di sini sebagai tim broadcast yang kebetulan megang di live streaming. Nah, kerjanya kakak di bagian broadcast di live streaming ini bagaimana? Kayak nyiapin apa dia mau bukan ini. Oke, terima kasih. Semangat kak. Oke. Nah, ada satu lagi nih tim kameramen di atas tapi. Ayo ikut aku yuk ke atas yuk. Ini nih, dia tanya. Kak, boleh tanya sebentar nggak? Kakak di tim broadcast di bagian apa? Sama tugasnya ngapain di broadcast? Kalau saya itu dapat bagian kameramen. Nah, ya tugasnya itu nge-shoot buat live streaming, kebetulan live streaming pagi hari itu. Ya tugasnya nge-shoot gitu, dari momen bagus selama live streaming. Ya. Kalau kakaknya Sama, di Kak. broadcast ke bagian apa sama tugasnya ngapain kalau di tim broadcast? Saya sama kayak dia, bagian kamera juga. Lalu kita juga ada tugas buat shoot buat ibadah juga, buat ditampilkan di live streaming. Nah ini teman-teman, nah kalian semua sudah tahu kan tim broadcast itu ngapain aja di balik layar. Bye. Ojo lali lo yo. Ojo lali. Halo Elia. Halo Kimi. Jangan lupa ya hari Minggu. Hari Minggu ya jam 8 pagi. Ikut service di IFDFU. Iya. Oke, see you. Oke, aku tunggu ya. Dadah. Kita ada apa sama kelas wisata yuk. Ayo. Hei Kofis, Alvarez. Iya, ada apa? Ayo. Ayo.
here that I'm going to be there. Mentally, I'm already there. Kepada kita semuanya, para pemimpin, para jemaat, para anak-anak Tuhan, untuk kita dibawa untuk mengerti harinya Tuhan. The Bible is concerned about each person addicted, fallen in love with the Word. Mau tanya-tanya nih, kalian kenapa kok mau join tim broadcast? Ya karena tertarik gitu kan, di gereja manapun itu kayak tertarik gitu sama orang yang kerjaannya itu di belakang layar gitu. Aku bingung pertama mereka tuh ngapain ya kan, kayak ternyata keren, ya seru gitu. Akhirnya pengen nyoba. Awalnya tuh juga bingung gitu loh, kok kerjaan kamera sama kerjaan kamera broadcast itu ngapain sih gitu. Akhirnya tertarik, ingin mencoba dan ternyata ya sangat membantu sekali di belakang saya. Kalau aku dari podcast itu karena ya sama kayak ada ketertarikan gitu loh. Karena kan live streaming itu belum tentu semua orang mau. Nah terus kayak kalau ngeliat orang-orang yang live streaming kayak ini gimana caranya, pengen tahu gitu ya. Jadi dengan aku ikut di podcast ini aku jadi tahu banyak hal gitu tentang gimana caranya ini, gimana caranya nyari ini. Tapi ada satu lagi yang penting banget, kalian tahu nggak? Karena biar tidak keren. Bukan. Karena I love Jesus. Yes, I do. I love Jesus. How about you? I love Jesus. Yes, I do. I love Jesus. How about you? Grab your pen and paper. The lesson now begins. First up, church artillery. We are war with sin. God trains us to evangelists, apostles, prophets too. Pastors, teachers, 5 and on. We got work to do. Discernment comes interpretation, prophecy, and faith. Wisdom, knowledge, healing, miracles. Yeah, those are great. These gifts are like atomic bombs. They make the word explode. But they just don't mean nothing unless you know the code. Have the word in your heart. When you grow, you won't depart. Grind the devil to the ground. Sunday school is throwing down. I love Jesus. Yes, I do. I love Jesus. How about you? I love Jesus. Yes, I do. I love Jesus. How about you? I love Jesus. Yes, I do. I love Jesus. How about you? Ayo joget. Boleh beri apresiasi sekali lagi untuk orang-orang yang cinta sama Tuhan ya, all out kasih sama Tuhan. Baik yang broadcast maupun yang ada di sini tim PW maupun setiap kita yang ambil bagian di dalamnya. Banyak sekali yang gak kelihatan ketika dilakukan hari Minggu. Ada asyir mungkin yang kelihatan, ada pendoa yang gak kelihatan. Tapi semuanya kita
bergandengan tangan. Ayo bangkit berdiri semuanya. Thank you so much buat semua yang melayani. Kita melayani Tuhan karena kita mengasihi Tuhan. Kita ada di tempat ini di gereja Tuhan karena kita cintakan rumah Tuhan. Amin. Kalau Anda belum melayani, tertarik untuk melayani, segera hubungi IK Leader gitu ya. IK Leader Anda siap untuk memberikan informasi, untuk mengajak kita bersama-sama untuk melayani di dalam rumah Tuhan. Let's hand in hand to serve in the house of the Lord. Terima kasih untuk hari ini Tuhan, kami bersyukur kami diberi kesempatan, kami boleh hadir, kami boleh menyembah Engkau, membawa persembahan kami. Kami mendengar kebenaran firman-Mu, kami berfellowship, bertemu dengan teman-teman saudara-saudara kami seiman, saling menguatkan, saling mendoakan, saling support satu dengan yang lain. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa untuk IFGF Wiyung, kami serahkan di dalam tangan-Mu, kami berdoa untuk perkembangannya, kami berdoa untuk makin dipakai Tuhan secara luar biasa, boleh menjadi terang dan garam untuk kemanapun mereka pergi, apapun yang mereka sedang kerjakan Tuhan, boleh membawa dampak yang besar. Berdoa untuk setiap yang dilakukan, boleh membawa orang makin kenal sama Tuhan, makin cinta sama Tuhan, makin sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, berdoa khususnya hari ini buat teman-teman yang melayani, apapun yang kami lakukan Tuhan, besar kecil, kelihatan gak kelihatan, kami tahu Tuhan melihat hati kami. Tuhan memberkati secara luar biasa. Benih yang kami tabur akan bertumbuh secara luar biasa. Mungkin kami gak menikmati hari-hari ini, tapi kami percaya benih itu akan bertumbuh dengan baik dan boleh menjangkau lebih lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Firman Tuhan katakan, kita menerima berkat yang terbaik dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya dan memberikan kepada kita semua kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan kita damai sejahtera. Pergilah kata Tuhan, jadikan semua bangsa muridku. Dan ketahuilah bahwa Dia menyertai kita sampai kesudahan. Berkat dari Allah Bapa, kasih setia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan yang manis dari Roh Kudus, menyertai kita semua mulai hari ini sampai Maranatha Yesus datang kedua kalinya. Semua yang terima berkat Tuhan katakan sama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati, and see you next week.